Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hamdatul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa ala sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa sunnah tasbihun. Ta'ziyatul musab. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ziyatul musab fiha sunnah thalatha ayyamin walidafna wa jawazul mukari wa irhadi wa jahin wa lawfin wa syakhi thawbi wa innamal fardu ala man aslama kurin muayyanin wa milkun tamama ibilin wa maqarin wa aghnam bisyadi awlin wa nisabin wa siyam wa dahabin wa fiddatin wa irahuli jaza wa ujira lil mustamili. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ziyatul musabi fiha sunnah. Ta'ziyatul musabi adapun bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah. Adapun bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, fiha ialah di dalam takziah as-sunnatu adapun sunnah. Sunnah bertakziah terhadap kepada orang yang tertimpa musibah sebab ada keluarganya yang meninggal. Orang yang tertimpa musibah dengan kematian, keluarganya ada yang mati, kita bertakziah, itu hukumnya sunnah. Salatsa ayyamin tuwali dafnahu. Salatsa ayyamin, selama 3 hari. Tuwali yang mengiringi apa? Salatsa ayyamin, mengiringi dafnahu kepada penguburan mayit. Mengiringi dafnahu kepada penguburan mayit. Jadi selama 3 hari disunahkan untuk takziah masanya. Bukan bertakziah dari hari pertama sampai hari ketiga, tidak. Tapi masanya itu adalah 3 hari. 3 hari setelah dipendam. Jadi kalau menurut Qaul Mu'tamad, kalau di dalam kitab ini dikatakan masa untuk bertakziah itu dari setelah dipendam, artinya hari kematiannya itu tidak dihitung. Jadi 3 hari setelah hari kematian, tak dihitung hari kematiannya. Tapi menurut Qaul Mu'tamad tidak dihitung juga ketika hari kematian. Misalnya mati itu hari Selasa, maka masa bertakziah itu habis ketika
Kamis, ketika Kamis itu yang sunnah. Artinya bukan kemudian yang enggak tak boleh, bukan tak boleh, bukan antara boleh dan tidak boleh, tapi adalah sunnah dan tidak sunnah. Mendapatkan kesunahan itu kalau di masa 3 hari sejak setelah kematian, kalau di bab ini. Cuman kalau utama itu sejak kematian, sejak ada orang mati di situ itu sudah sunnah untuk melakukan takziah. Tapi kalau menurut bab ini 4 hari ya, menjadi 4 hari sampai hari keempat. Kalau menurut muktamad yang menurut Imam Jamaluddin Ar-Ramli itu katanya sejak hari kematian sampai ke hari ketiga. Wajawazul buka, wajawazu dan memperbolehkan siapa ulama, memperbolehkan al-buka kepada nangis, al-buka kepada nangis. Biwairi darbi wajhin dengan tanpa memukul wajah. Biwairi darbi wajhin dengan tanpa memukul wajah, wala nauhin dan tanpa meraung atau menjerit-jerit, wala nauhin dan tanpa menjerit-jerit, wasyati thaubin dan merobek pakaian, wasyati thaubin dan merobek pakaian. Hukum menangisi orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal ditafsir. Kalau nangisnya itu sampai menjerit-jerit, sampai mukul-mukul dada, mukul-mukul wajah, atau sampai menyobek-nyobek pakaian, itu hukumnya haram, tak boleh. Yang boleh kalau cuma sekedar nangis tanpa 3 hal tadi, hanya sekedar nangis karena sedih, karena sudah ditinggalkan oleh keluarga dan famili, itu boleh, silahkan. Sedih-sedih saja, tak masalah. Kalau cuma sekedar sedih, menangis, keluar air mata, menangis, terseduh-seduh, misalnya nggak masalah. Tapi jangan berteriak-teriak sampai meraung, sampai pokoknya kan biasanya kayak gitu kan ya. Itu biasanya dilakukan oleh orang awam, orang yang tak berilmu, mesti biasanya melakukan itu. Itu tak boleh. Karena katanya kita diharuskan untuk istislam, harus menerima terhadap qada'illah, pasrah terhadap qada Allah. Ya kalau sudah waktunya mati, ya mati. Kita pasrahkan. Kalau itu anak saya itu, keluarga saya itu adalah milik Allah, ya kalau Allah sudah memanggilnya, berarti ya sudah. Kayak gitu. Nggak boleh kemudian teriak-teriak kayak agak terima kan. Kenapa? Padahal tadi pagi masih makan. Tadi pagi masih nganterkan saya ke pasar, ya gitu kan. Kalau sekarang sudah mati, kayak enggak terima kepada takdirnya Allah, kepada qadanya Allah, maka hukumnya haram. Tapi kalau cuma sekedar sedih, ketika malam-malam tidur di tempat anaknya, padahal kemarin masih ada dia, misalnya kayak gitu kan ya. Nangisnya nggak masalah kalau cuma kayak gitu. Kitabuz zakati, adapun ini ialah kitab tentang zakat. Zakat ini apa ya? Tujuannya adalah untuk menyucikan. Zakat tujuannya untuk menyucikan. Yang disucikan 2. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah badan. Makanya zakat itu dibagi 2. Ada zakat harta, ada zakat badan. Kenapa kok perlu disucikan? Nah, kenapa kok perlu dizakati? Supaya untuk menyucikan harta dan badan kita. Badan yang sudah digunakan setahun full, digunakan untuk kehidupan di dunia ini, yang perlu dizakati supaya suci. Zakat itu artinya suci. Harta kita juga seperti itu, perlu disucikan. Kenapa? Ya karena ada hak orang lain di sana. Hak orang lain mustahikuz zakah yang perlu diberikan kepada mustahiknya. Wa innamal fardu Wa innamal fardu hanya saja adapun yang wajib, adapun yang fardu. Adapun yang wajib, sesuatu yang diwajibkan dari zakat, alaman ialah atas orang. Kewajiban fardu itu alaman ialah atas orang. Aslama yang Islam siapa man, hurrin yang merdeka, muayyanin yang tertentu, hurrin yang merdeka, muayyanin yang tertentu,
Pamil kuntum mima. Ini kalian ada yang tumima, ada yang tamama ya. Pamilkun dan kepemilikan, tamama yang sempurna, tumima yang disempurnakan. Milkun dan kepemilikan, tumima yang disempurnakan. Apa milkun? Sebenarnya kan kok dibaca milkun, sebenarnya bukan seperti itu yang benar. Wa tumima milkun, seperti itu. Cuman ya karena syair, kalau ingin dibaca atof jadi naat, misalnya wa milkin ala man aslama hurrin wa milkin tumima. Tapi kan manikun misalnya kan seperti itu. Wa tumima milkun. Wa tumima dan disempurnakan milkun apa pemilikan. Ini menjelaskan syarat-syarat wajibnya zakat. Zakat ini wajib kepada siapa? Kepada orang yang Islam. Artinya orang kafir tak wajib zakat. Murtad juga tak wajib zakat karena harus Islam. Yang kedua harus merdeka. Budak tak wajib zakat. Meskipun budak mau katam harus merdeka. Dan harus muayyanin, harus tertentu. Tertentu maksudnya bukan milik lembaga. Misalnya lembaga punya harta yang sudah sampai satu nisab dan sudah satu haul, sudah lebih setahun atau lebih, maka itu tak wajib zakat karena tidak untuk muayyan tertentu. Milik siapa? Harta bagi lembaga tersebut, miliknya siapa? Ada lembaga kan biasanya bangunannya sampai miliaran, misalnya kayak gitu kan ya. Punya harta sekian, apakah wajib zakat? Tak wajib, karena bukan atas nama orang tertentu, tapi milik lembaga atau yayasan. Pemilkun tumima maksudnya kepemilikannya itu sudah sempurna. Ada kepemilikan tidak sempurna seperti misalnya saya menghibahkan sesuatu kepada si A, tapi si A ini belum menerimanya, belum mengkobet kalau bahasa fikihnya. Saya memberikan ini kepada kamu, sepeda motor ini kepada kamu. Si A belum menerimanya, cuma saya mengatakan seperti itu. Motor ini menjadi miliknya si A. Secara status ya kan, tetap menjadi miliknya si A. Cuma belum sempurna kepemilikannya. Kenapa? Karena belum diserahkan. Meskipun misalnya saya memberikan ini satu nisab gandum 8 hektar itu untuk kamu semua. Misalnya kayak gitu. Itu satu nisab, tapi karena belum diterima, belum dikobet, maka itu belum wajib zakat bagi orang yang diberi gandum tadi. Jadi syaratnya harus Islam, merdeka, muayyan, dan kepemilikan yang sudah sempurna. Fi ibilin wa baqarin wa aunamin bi syarti haulin wa nisabin wa ihtiyamin. Wajib fi ibilin di dalam unta. Wajib zakat fi ibilin di dalam unta, wa baqarin dan sapi, wa aunamin dan kambing. Unta, sapi dan kambing bisyarti haulin dengan syarat satu haul. Bisyarti haulin dengan syarat 1 tahun atau 1 haul. Wa nisabin dan 1 nisab. Wastiyamin dan digembala, bukan dikasih makan maksudnya. Jadi perkara atau benda yang wajib dizakati itu yang pertama adalah unta, sapi, kambing. Tapi syaratnya harus sudah kepemilikannya itu sudah berusia 1 tahun. Misalnya saya Januari beli unta sampai 1 nisab dan sampai 1 tahun. Januari beli berarti 2022, 2023 Januari itu sudah wajib zakat, harus 1 tahun dan sudah sampai 1 nisab. Nanti akan dijelaskan nisabnya itu berapa. Wasdiam ini maksudnya digembala. Artinya kalau hewan tersebut, ibil, bakar, dan aunam ini misalnya diberi makan, tidak dikembala, tapi kamu misalnya ngarit, kalau bahasanya kan ngarit kan ya, ngaret mencari madura, dikasih makan, tidak dikembala, maka itu tak wajib zakat. Jadi kalau misalnya meskipun banyak, tapi kamu kasih makan, antarkan makannya ke kandang, itu tak wajib zakat. Tapi kalau dikembala wajib zakat.
Wa dhahabin wa fiddatin wa irhuliyin jazah walau ujirah bil mustamili. Wa dhahabin dan emas, wa fiddatin dan perak, ini yang juga wajib zakat. Ibil, bakor, wanam, dahab, wa fiddah. Wa irhuliyin selain perhiasan. Wa irhuliyin selain perhiasan. Jazah yang boleh apa huli atau yang halal apa huli, perhiasan yang boleh untuk digunakan, begitu maksudnya. Walau ujirah sekalipun tetap tidak wajib, walau ujirah sekalipun disewakan apa huli, disewakan bil mustakmilih kepada orang yang boleh menggunakan, bil mustakmilih kepada orang yang boleh menggunakan. Jadi yang wajib untuk dizakati adalah emas dan perak. Tapi emas dan perak tersebut selain emas yang boleh digunakan. Artinya yang boleh itu tidak berlebihan dan tak melampaui batas. Kalau misalnya berlebihan itu kan sudah tak boleh. Kalau tak boleh, kalau wairu jaiz, maka wajib zakat. Kalau sudah boleh, kayak perempuan, itu kan perempuan boleh menggunakan emas, ya kan? Ternyata emasnya itu tidak berlebihan, tak wajib zakat oleh seperti itu. Meskipun misalnya sudah sampai 1 nisab, tapi tak berlebihan, maka tak wajib zakat. Atau misalnya laki-laki itu kan tak boleh, tak halal menggunakan, tidak halal menggunakan, maka wajib zakat. Kalau halal seperti perempuan, halal untuk menggunakan emas secara normal, maka itu tak wajib zakat. Wa ardi matjarin dan barang dagangan. Ini yang ke-6 berarti. Harta yang wajib dizakati adalah barang dagangan. Kalau punya dagangan sampai 1 nisab dan 1 haul wajib dizakati. Waribahin dan laba hasola yang terperoleh apa ribahun apa laba. Waribahin dan laba hasola yang terperoleh apa ribuhun, yang sudah dihasilkan apa ribuhun. Bisyarti haulin, dengan syarat 1 haul, wanisobin dan 1 nisab, kamala sempurna apa haul dan nisab. Jadi kalau misalnya punya harta dagangan, punya barang dagangan, itu wajib zakat dengan 2 syarat. Yang pertama sudah usianya sudah 1 tahun, dan di akhir tahun itu sudah sampai 1 nisab. Jadi kalau di harta dagangan beda dengan yang tadi, dengan sapi dan kambing dan lain sebagainya, tadi itu tak wajib zakat kecuali kalau sudah sampai 1 tahun. Jadi nisabnya itu sudah sampai 1 nisab dan sampai 1 tahun. Misalnya 1 nisabnya itu ketika sudah Januari, berarti 1 nisabnya itu terus ada sampai Januari setelahnya. Itu kalau yang bakor tadi, bakor dan kawan-kawan. Tapi untuk harta dagangan itu boleh tak harus dihitung dari awal nisab. Maksudnya begini, kalau misalnya kamu berdagang, modal awal misalnya nggak sampai 1 nisab. Ya kan, modal awal di bulan Januari kamu modalnya nggak sampai 1 nisab. Terus karena nyaman juga dagangan kan pasti berkembang kan, ada laba yang terperoleh setiap bulannya, setengah tahun mesti ada laba. Meskipun di tengah-tengah ternyata anjlok, kurang dari 1 nisab lagi karena rugi misalnya. Tapi di akhir tahun, di Januari tahun depan, tahun selanjutnya, ternyata di akhir tahunnya itu nyampe 1 nisab. Meskipun di pertengah, dari awal sampai di pertengahan itu kan fluktuatif, berubah-ubah misalnya kayak gitu. 1 nisab nyampe, terkadang nyampe, terkadang tidak. Tapi di akhir tahun ternyata nyampe 1 nisab, maka wajib dizakati. Nanti akan dibahas berapa nisabnya. Sekarang kita fokus dulu syaratnya. Syaratnya adalah haulun wa nisabun. Jadi laba yang kalau di dalam harta dagangan, modal dengan laba itu dikumpulkan. Jangan dibedakan. Ini kan labanya Gus, berarti ini tak sampai 1 nisab. Ini modalnya dulu sekian, berarti ini tak sampai 1 nisab. Ya kan? Berarti tak wajib zakat. Tidak seperti itu. Di akhir tahun dikumpulkan modal sama dengan labanya dikumpulkan. Apakah sampai 1 nisab? Oh iya,
di akhir tahun ternyata nyampe itu nisab, maka wajib zakat. Laba dan modal harus dikumpulkan. Kalau nyampe satu nisab wajib zakat, kalau tidak nyampe satu nisab tak wajib zakat. Wajib sikutin bi ikhtiyari tab'in min inabin wa rutabin wa zar'in. Wajib sikutin dan jenisnya makanan pokok. Bi ikhtiyari tab'in dengan kondisi normal. Bikhtiyari tabain dengan kondisi normal. Kondisi normal ini maksudnya makanan pokok sehari-hari, bukan makanan pokok karena dalam keadaan darurat. Seperti misalnya kita kan boleh ketika sedang kelaparan tidak ada makanan lain kecuali bangkai, kita kan kemudian diperbolehkan untuk makan bangkai. Setiap hari dalam hutan makannya itu makan bangkai tok. Apakah itu kemudian wajib zakat? Karena itu merupakan makanan pokok. Tidak, karena meskipun makanan pokok dalam kasus tersebut itu dalam keadaan ittirori, di dalam keadaan terdesak, sehingga tak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah makanan pokok dalam kondisi normal, yang makanan pokok sehari-hari ini. Min inabin berupa anggur, rutobin dan kurma basah ya. Wazar'in dan tanaman. Ya, zar'un. Pokok seperti gandum, beras, kalau di sini mungkin jagung, kacang, dan lain sebagainya, itu termasuk makanan pokok yang wajib dizakati. Ini yang ketujuh. Jadi, yang wajib dizakati itu unta, sapi, kambing, emas, perak, harta dagangan, dan makanan pokok. Baik berupa gandum, jagung, beras, dan lain sebagainya. Itu wajib dizakati. Ya barangkali kalian di rumah adalah juragan sapi atau kambing, ya kan? Oh, amin katanya. Kalau untuk masalah seperti ini semangat. Itu wajib dizakati. Wasyartuhu adapun syaratnya zakatnya makanan pokok. Syarat wajibnya zakat di dalam makanan pokok. An-nisabuh ialah satu nisab idh yashtaddu ketika mengeras habbun apa biji-bijian. Kalau biji-bijiannya itu sudah mengeras dan sampai satu nisab maka wajib zakat. Wa zahwun fi thimari yabadu. Wayabadu dan tampak zahwun apa kelayakan. Wayabadu dan tampak zahwun apa kelayakan fitimari di dalam buah-buahan. Artinya kalau buah itu wajib dizakati kalau sudah layak untuk dikonsumsi gitu kira-kira. Sudah layak untuk dipanen, untuk dikonsumsi, maka itu wajib zakat. Sudah layak maka dan berumur sudah satu nisab maka nanti wajib dizakati. Fi ibilin adana nisabil ussi khamsun laha syatun wa kulli khamsin minha di arba'in ma'al isyina donun sebenarnya itu, tapi donun di sini bacanya. Fi ibilin di dalam unta, fi ibilin di dalam unta adana nisabil ussi. Adapun minimalnya nisab unta, khamsun laha syatun ialah lima apa ini? 5 kambing khamsun ya 5 unta maksudnya. Laha yang ialah bagi 5 unta, syatun adapun 1 sapi. Jadi nisabnya batas seunta itu wajib dizakati kalau sudah berjumlah 5. Jadi kalau kalian punya unta 5 itu sudah sampai nisab. Kalau sudah sampai 5 itu wajib itu dikatakan nyampe 1 nisab dan wajib dizakati. Zakatnya itu untuk 5 unta itu wajib mengeluarkan zakat 1 sapi. Wa kullu
Wa kulli khamsin minha, dan ini at-takdir fi kulli khamsin, dan di dalam setiap 5 minha dari unta, li arba'in ma'al isyrina sampai 24 unta, dokmun adapun kambing kibas. Tamah yang sempurna lahu bagi dokmun, amun adapun 1 tahun, amun apa 1 tahun, tamah lahu amun. Wa anzun, dan kambing kacang, amani yang 2 tahun, berumur 2 tahun. Jadi kalau misalnya unta tersebut sudah sampai ke sampai jumlah 24, dari setiap 5 sampai 24, itu zakat yang wajib dikeluarkan adalah kambing kibas. Kambing kibas ini adalah kambing yang sudah berumur 1 tahun. Oh, kambing ini ya. Dokmun ini adalah, kambing. Adalah kambing yang sudah berumur 1 tahun dan kambing kacang yang sudah berumur 2 tahun. Jadi itu kalau zakat yang wajib dikeluarkan kalau untanya sudah berjumlah 5 sampai 24 unta. Fil khamsi wal isrina, ialah di dalam 25 unta, bintun lil makhodih, adapun unta bintu makhod. Bintun lil makhodih, adapun unta bintu makhod. Kalau ternyata untanya itu sudah 25, maka wajib mengeluarkan unta bintu makhod, mengeluarkan zakat unta. Kalau tadi kan kambing sama sapi kewajibannya. Kalau masih 20 ke bawah. Kalau sudah 24 ke bawah. Kalau sudah 25 ke atas, 25. Kalau sudah 25 maka wajib mengeluarkan unta bintu makhod, bukan sapi lagi, bukan kambing lagi, tapi unta, 1 unta bintu makhod. Unta bintu makhod ini adalah unta yang sudah berumur 1 tahun masuk di usia 2 tahun. Itu bintu makhod. Jadi zakatnya kalau sudah 25 mengeluarkan 1 unta yang sudah berumur 1 tahun dan masuk di umur kedua tahun. Wa fi tsalatsina wa sittin, dan ialah di dalam 36, dan ialah di dalam 36 iftiradu binti labunin, adapun kewajiban bintu labun. Bintu labun itu apa? Sanataini yang berumur 2 tahun, istakmalat sempurna apa sanataini. Kalau sudah sampai 36 maka wajib mengeluarkan unta bintu labun, unta yang berumur genap 2 tahun, sudah genap umur 2 tahun. Ingat ya, kalau 25 mengeluarkan unta bintu labun, unta yang sudah umur 1 tahun, yang masuk di 2 tahun. Kalau sudah 36 maka wajib unta bintu labun. Kalau tadi bintu makhod, sekarang bintu labun yang sudah umur 2 tahun. Bagaimana kalau misalnya kita punya untanya itu 30 antara keduanya, tak lebih dari 25 tapi tidak sampai 36, di antara misalnya 30 atau 32 misalnya itu. Berapakah yang wajib dizakati? Tetap mengeluarkan sebagaimana unta 25. Jadi di antara keduanya 25 dengan 36 tadi itu tidak dianggap. Jadi unta yang di antara keduanya, 2 nisab ini, 2 batas tadi, itu tak dianggap. Itu namanya wakos, al-waksuh atau al-kos. Itu tak dianggap, sehingga zakatnya sama dengan batas yang di bawahnya. Berarti 25. Misalnya punya 26, tetap kewajibannya 25 sebagaimana unta 25. Punya 27, sebagaimana 25.
Baru sudah sampai 36 berubah, yang dikeluarkan adalah unta bintu labun yang sudah berumur 2 tahun. Sittin wa arba'ina ialah di dalam 46 hikkotun, adapun unta hikkoh, sabat tetap apa kewajiban. Sabat tetap apa kewajiban. Unta hikkoh ini adalah unta yang sudah berumur 3 tahun, masuk di tahun keempat. Itu unta hikkoh, umur 3 tahun dan masuk ke usia yang keempat, 4 tahun. Kalau sudah sampai 46 itu berubah lagi menjadi unta hikkoh. Wajad'atun, adapun unta jad'ah, lil fardi ialah lil fardi mak sittini ialah bagi 61. Artinya kalau untanya sudah sampai 61 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah unta jada'ah. Unta jada'ah ini adalah unta yang sudah berumur 4 tahun dan masuk di tahun kelima. Usianya 4 tahun tapi sudah menginjak usia kelima. Sittin wa sab'inah, dan ialah di dalam 76 ibnata labunin, adapun 2 bintu labun. Kalau untanya itu 76, maka wajib mengeluarkan zakat 2 bintu labun. 2 bintu labun tadi, bintu labun itu kan adalah unta yang berumur 2 tahun. Fil fardi wa tis'inah ialah di dalam 91. Di full hikkotih, adapun 2 unta hikkoh. Kalau sudah 91 wajib mengeluarkan 2 unta hikkoh. Wal fardih ma'isrinah ba'dal mi'ati, dan ialah di dalam 121 unta, dan ialah di dalam 121 unta pada satul banati, adapun 3 satul banati min labunin, adapun 3 bintu labun. Kalau 121 maka wajib mengeluarkan 3 bintu labun. Bintal labuni, kepada bintu labun, kulla arba'inah, di setiap 40. Kulla arba'inah, di setiap 40. Wahikotan, dan kepada unta hikkoh, di kulli khamsinah, bagi setiap 50. Uhsub, hendaklah kamu menghitung. Hendaklah engkau menghitung. Wa'fu, dan maafkanlah anil awqosih, dari pecahan. Ini yang saya katakan tadi, awqos bainan nusubih, di antara beberapa nisab. Jadi kalau sudah berjumlah 120 unta, kewajiban yang wajib dikeluarkan adalah 3 bintu labun. Itu kalau masih taraf 121. Kalau misalnya sudah lebih dari itu, dari 121, maka cara menghitungnya bukan seperti itu lagi. Tapi di setiap 40 wajib mengeluarkan bintu labun, dan di setiap 50 wajib mengeluarkan unta hikkoh. Misalnya kita memiliki berapa? 140 misalnya, itu kan ya. 140 berarti 150 berapa ya? Kalau 5 8 4 40 kali 50 90 tambah 5 130 misalnya kayak gitu kan ya. Misalnya kita memiliki unta 130. Berarti di setiap 40-nya itu membayar unta bintu labun, di setiap 50-nya itu bayar unta hikkoh. Berarti kalau memiliki 130, berapa yang wajib dibayar? 2 bintu labun dan 1 unta hikkoh. Karena kan 40 50 kan ya. 50-nya itu dibayar dengan unta hikkoh, 42 itu harus membayar 2 unta bintu labun. Wa'fu anil awqosih, dan maafkanlah dari awqos. Maksudnya kalau di antara nisab itu ada unta yang lebih, itu tak dianggap.
itu dikatakan aukos. Ya, seperti saya katakan tadi itu. Nisabu abqarin salasuna wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.